karena syariat itu jalan akhirat, kita menunggu syafaat. Kata Abah, mudah-mudahan dapat syafaat. Mudah-mudahan mah jauh, mudah-mudahan. Kalau kita mau bukan mudah-mudahan, sudah dapat hari ini. Alhamdulillah. Yakin selamatnya. Karena sudah. Kalau orang lain mudah-mudahan, baru mudah-mudahan. Kalau Nabi ngasih syafaat, kalau tidak, makanya ulama syariat pasti mengatakan mudah-mudahan dapat syafaat. Kalau kita tidak pernah ada kata mudah-mudahan, sudah dah. Alhamdulillah. Ini menguatin aja lah ya, supaya paham. Nah, jadi penting gak belajar ilmu fikih? Penting. Karena sahnya ibadah. Coba orang baca pakai tasjid sama enggak dibaca, efeknya ke ismudat. Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Iqbal baca Quran dengan mungkin Pak Haji Udin baca Quran gitu ya. Gitu. Nyentuhnya ke hati lain. Kenapa? Karena kesempurnaan bacaan Quran bisa menghudurkan hati. Makanya Rasul bersabda, bacalah Al-Quran dengan suara yang merdu. Dan bacalah Al-Quran dengan lagam orang menangis. Bacalah Al-Quran dengan menangis. Kalau engkau tidak bisa menangis, seolah-olah engkau menangis. Coba aja Ustaz Iqbal baca Quran, itu kan menyentuh, kayak sentuhan ruhani gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nembus ke dalam itu. Bagus. Kalau saya ajarkan ilmunya mah baca Quran nangis terus. Saya dari dulu kalau sholat ngimamin udah imamnya joprak, makmumnya joprak. Sekarang nggak pernah dipakai lagi. Yang begituan itu. Dulu itu Syekh Tolha yang mengajarkan ilmu begitu. Kalau sekarang ilmu begitu sama awas nggak begitu diajarkan. Apa jelema panah teh diweuhkeun. Orang panah itu merepotkan. Orang panah kan nangis terus umur-umur. Lihat pohon aja nangis aja. Itu contoh. Jadi saya diajarkan dulu kalau sholat baca Fatihah, baca apa gitu. Karena Syekh Tolha itu kata Abah Aus menceritakan zamannya zaman pendekar, zaman jawara, orang sakti merajalela. Makanya Syekh Tolha dikirnya dikasih oleh Allah itu karomah luar biasa Syekh Tolha itu. Makanya kalau ke makam Syekh Tolha ada kuburan yang gede di depan itu, gede banget itu. Itu apa isinya? Pusaka seluruh raja di situ ada. Dari zaman Majapahit, zaman Mataram, semua raja-raja yang punya pusaka, prajurit-prajurit, jagoan-jagoan nitip ke Syekh Tolha. Bukan disimpan di satu kamar, bukan nggak cukup. Makanya Syekh Tolha meninggal, pusaka dikuburkan di situ. Ditutup sama Syekh Tolha. Kalau sekarang ada orang sakti yang ilmunya melebihi Syekh Tolha, bisa keambil itu pusaka. Nah, kita yang ngambil ya mental. Yang jaganya Syekh Tolha. Ya kalau Abah Awas butuh ya bisa, kan sama-sama mursyid. Kita mah padahal mau tapak di situ 10 hari nggak bakal keangkat. Kalau yang nutupnya padahal mah diambil Ustaz Wahyu bisa kejebol. Nah, ini yang kuncinya. Jualnya susah. Nah itu, ya udahlah, jangan inilah, jangan aneh-aneh udah. Kalau mau itu pusaka nggak usah nyari susah, itu isinya pusaka. Jadi saya tahu dari kuncennya yang di sana cerita, tapi itu nggak bisa diambil, udah pasti nggak bisa, karena semua raja nitipin gitu ya, supaya tidak disalahgunakan. Karena kita bukan zaman perang, bukan zaman dulu lagi, dah, bukan zaman sekarang bawa pedang terbang udah nggak ada, udah. Ya, itulah ya pentingnya. Jadi Syekh Tolha zaman sakti kata apa? Sekarang mah yang begitu tidak perlu, kita mau peradaban dunia. Jadi yang diutamakan adalah akhlak orang thoriqoh supaya jadi contoh. Karena kita mau perang siapa, orang yang nantangin juga nggak ada, paling ngomong di Facebook doang. Kasih aja Abah Aul udah beres udah. Saya mah udah punya HP udah, dia aja udah 1 lawan 10 kuat dia. Itu ya. Asik aja dia main HP udah biarin lawan. Saya nggak usah ngelawan, biarin aja duduk saja. Paling seperti itu. Tidak ada yang bawa pusaka tahu tuh gedor-gedor di luar, tidak. Zaman dulu perlu. Makanya Abah menyampaikan ke saya, nah ilmu-ilmu Syekh Tolha itu sekarang tidak perlu. Bukan Abah nggak bisa, manqobah itu ya manqobah guru mursyid hari ini. Semua ada, cuma disesuaikan dengan zamannya. Abah bisa terbang nggak seperti Syekh Abdul Qadir? Bisa.
Kenapa tidak bisa? Tidak ada izin Allah untuk abad ini. Jadi kalau Abah Ausdi seperti itu kan tidak sesuai. Abad teknologi sekarang masih begitu, tidak nyambung. Sekarang pingin bisa ngomong jarak jauh, nggak usah tapak, beli HP, selesai. Bisa terbang tinggal tiket pesawat. Siapa yang ngerubah begitu? Allah. Maha murahnya Allah. Spiritual diturunkan, teknologi ditingkatkan. Dulu teknologi nggak ada, spiritual ditinggikan. Sebenarnya orang dulu dengan zaman sekarang sama. Yang bisa naik pesawat yang banyak duit, dulu yang bisa terbang yang sakti. Kita nggak bisa naik pesawat eksekutif yang mahal. Ibarat dulu orang yang tidak sakti gitu, sama aja. Semua dibeli. Nah itu contoh ya. Tuh hal seperti itu. Nah, kalau zaman saya tolak, ya ajarkan. Seperti misalkan kita baca Quran. Kalau kita baca Quran, sholat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Di mulut saja. Kalau zaman saya tolak tidak. Ada ilmunya khusus. Bacaan itu dimasukkan dalam perut. Makanya perut itu tidak boleh ada yang haram. Tidak boleh yang haram karena perutnya suci, selalu kosong, selalu suci. Maka di perut ini mengalir jadi darah. Itu bacaan bismillah saja. Dulu kalau dipraktekan, ya sekarang dipraktekan bisa saja. Praktekan gitu ya. Wan sayang ilmunya dikasihin dulu. Rugi ntar pada rumah nyalip saya ntar. Udahlah itu zaman dulu. Dulu mah diajarkan. Ajarkan gitu. Ustaz Iqbal baca Quran, saya pakai ilmunya bisa tersungkur kan. Bisa nggak ingat apa-apa. Karena Quran dimasukkan ke badan. Makanya kalau badan sudah mengandung Al-Quran, tidak akan disentuh. Dulu mah iseng, mungkin orang Kristen mah tahu ada tempat banyak nyamuk. Nyamuknya luar biasa. Orang gak ada yang berani tidur di situ, pakai sari puspa aja udah nggak mempan saking nyamuknya ganas itu. Saya mau tidur aja sendiri di situ. Kata Mang Itang teman saya, itu nggak dikerubutin nyamuk, nyamuknya nggak mau. Makanya si Abdul Qadir nggak disinggapi lalat. Kenapa? Karena badannya sudah mengandung Al-Quran. Nah hal-hal yang begitu itu tidak boleh zaman sekarang. Tidak boleh zaman sekarang. Orang mau beli sari puspa aja atau kerudungan pakai ada kelambu, ada macam-macam. Itu mah orang zaman dulu diam di hutan. Makanya sampai meninggalnya saja cacing nggak bisa nyentuh badan kita. Kenapa? Penuh dengan Al-Quran. Al-Quran dohir yang kita baca, Al-Quran batin yang ada dalam hati. Contoh gitu. Salah satu contoh model begini. Tapi ini disalahkan, tapi ya nggak jadi masalah, disalahkan. Contoh, ini ilmu dari Syekh Tolha dulu. Tangan saya dipukul orang, cepret. Tangan orang sakit. Aduh, saya juga sakit dilihatin, buset. Itu tukang praktiknya Mang Adi yang di bawah sekarang. Tukang bagian mukul, cepret, udah. Yang keduanya, Ismudat simpen. Kata saya, coba pukul ini. Ismudat simpen di situ. Begitu dipukul, itu sampai jumpalitan. Begitu lihat biru, saya aman gitu. Sampai 13 ikhwan mukul tangan saya, semuanya benjol. Saya nggak apa-apa. Aneh tidak? Ismudat didaya gunakan untuk hal seperti itu. Itu ilmu. Apalagi disimpan dalam badan untuk hal apa saja. Luar biasa. Zaman Abah Sepuh tukang dagang kagak laku, pakai ismudat. Yang beli nggak berhenti-berhenti. Sampai nangis itu yang dagang. Nggak bisa duduk, nggak bisa kencing, yang beli nggak berhenti-berhenti, maksa. Begitu. Ada ilmunya semua. Nah zaman sekarang yang begitu tidak perlu. Tidak perlu. Kata Ustaz Iqbal, sebenarnya perlu juga kiai kan gitu. Hatinya nggak ngomong begitu. Iya, hatinya kedengar sama orang ini nggak usah ngomong. Kata Ustaz Iqbal sebenarnya perlu juga gitu. Wow, udah nggak perlu, abang nggak ngajarin. Kan katanya kalau jangan menerima amalan dari wakil talqinnya. Padahal saya tidak ada amalan yang pakai amalan. Orang dari ujung ke ujung, orang nuduh saya mengamalkan ajaran hikmah. Gak ada. Saya hanya menggunakan ismudat menjadi hikmah. Ustaz Rosyidi nanya ke Abah, Abah, itu gimana? Kok banyak yang aneh-aneh? Apakah yang dipakainya ilmu hikmah yang dulu pakai jin bahasanya? Atau apa? Pakai hodam gitu. Kata Abah Awas, itu dikirnya sudah jadi ilmu hikmah.
Hikmah itu bagian dari perjalanan karomah. Nanti ada asrar baru karomah. Dikir dari hikmah. Kata Abah, orang hikmah itu seperti orang jualan sate. Kalau orang hikmah, baunya sate, kehisap sama yang gebernya, sama yang lewat. Itu orang hikmah. Tapi orang torikot pakai hikmah, wanginya dihirup, satenya dimakan. Gitu. Jadi, garis bawahi Ustaz Rosidi, Kiai Ali itu hikmahnya bukan dari ilmu hikmah, tapi torikotnya jadi ilmu hikmah. Karena zaman dulu para wali itu ahli torikot. Karena muridnya butuh untuk perang, torikot dihikmahkan jadi ilmu kebal, jadi ilmu dari ismudat. Ada tentara mau perang, pingin kebal, saya nggak bisa, kasih aja ismudat, masukin ke air, minum. Kata dia, peluru nggak ada yang mempan, leset semua. Begitu datang, kiai luar biasa. Luar biasanya apa? Cuma ismudat. Tidak dikasih amalan, tidak kasih yang lain, hanya talqin amalan. Tanyalah mangkong yang udah pernah sakti, ulang nggak dipakai lagi. Semuanya hanya menggunakan ismudat melalui karomahnya pengasabah, sudah selesai. Tapi orang nuduhnya aneh-aneh. Ada Iwan Putu Arifin dikasih amalan aneh ada? Ada. Semua juga dari ismudat. Itulah ya contohnya. Jadi beda ismudat yang sudah jadi ilmu hikmah sama yang belum. Yang belum bisa, jadinya liar, mikirin yang sudah bisa. Seperti bahasa, gunung ditalkin, air ditalkin, batu ditalkin, dibahas sama orang yang belum paham. Jadi masalah di Facebook masalah. Karena apa? Yang memahaminya tidak tahu. Tapi kalau sama-sama dulu pernah mungkin kakeknya atau keluarganya berguru ke sekolah, paham ilmu ini. Karena diajarkan. Coba ada angin puting beliung di sini, gede angin, pohon sampai pada tumbang. Saya pingin eksperimen gitu untuk membuktikan orang yang nuduh saya aneh-aneh gitu. Benar itu. Saya kasih saksi lah 10 orang. Tongkrongin itu puting beliung ada di mana, kita kejar. Misalkan ada di mana nih? Jakarta, kirim ke Jakarta, yuk. Oh, 1 mobil atau 2 mobil. Angin itu cuma tinggal begini, kita duduk di sini, angin lewat. Cari ujungnya angin. Keluarkan sukma kita. Kan angin di sini. Kalau angin di sini ada angin nggak? Coba kita pernah nggak di jalan tol, di sini hujan, di sini kering, pernah nggak? Itu berarti ujungnya hujan. Kalau sekarang angin, berarti ujungnya angin di sini. Biasanya ujungnya angin itu berkumpul ruh-ruh yang tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau angin sepoi-sepoi, enak dari Allah itu. Tapi kalau angin sudah dibarengi petir, sampai tumbang pohon, kenteng rumah pada terbang, itu namanya musibah. Yang mengendalikan bukan Allah, tapi ulah manusia. Manusia yang berperilaku negatif membawa ruh-ruh yang tidak diterima oleh Allah keluar dari dalam tanah jadi gempa bumi, keluar ngikut angin jadi puting beliung, naik ke hujan jadi hujan petir, hujan besar jadi banjir di mana-mana. Itu ulah manusia. Karena ruh negatif lebih kuat, bencana alam merajalela. Tapi kalau ruh yang positif lebih kuat, tidak ada bencana itu. Tidak ada. Saya ada banjir, ada apa aja ke Bandung, saya tidak ada banjir. Balik aja, dar lagi banjir lagi, kerendam lagi. Kata Kiai coba nginep di sini, enggak, tak kebanjiran beneran. Karena kita bawa pasukan ruh yang positif bersama kita. Manakiban ini, bayangkan kalau satu orang bisa narik ruh yang positif 1000, berapa ribu yang hadir di sini? Bukan rumah Habib Furqan saja, semua komplek ini sampai ke ujung sana. Itu terayungi. Makanya kata Abah Aus, kalau Istiqlal dipakai manakiban, tidak ada bencana. Coba perekkan manakiban di Istiqlal, banjir merajalela. Bener. Sekarang mau manakiban dijegal mulu Abah Aus di Istiqlal, banyak masalah. Biarpun kita salah, kalau kita ditopang dengan kebaikan yang lain, bisa nopang. Kata Abah, kalau salah dibalas 1, kalau kebaikan dibalas 10. Jadi kalau kita nyakitin orang 1 kali, menyenangkan orang 1 kali, kita masih punya tabungan 9. Itu doa Nabi Adam kepada Allah melawan iblis, supaya anak cucunya tidak banyak yang kena musibah. Ya Allah, apabila anak cucuku berbuat salah, ya Allah, kan balaslah dengan 1 kesalahan. Tapi kalau berbuat baik, balaslah dengan 10
kebaikan. Supaya apa? Supaya tidak jadi musibah itu keburukan. Makanya buru-buru berbuat baik. Itu katanya. Kalau dilihat ujungnya ternyata itu ruh-ruh yang muter. Jadi kalau orang mati nih. Saya nonton orang mati, ada orang Batak mati. Orang Batak agamanya Kristen, suka makan anjing, mati. Kata Abah Suhandi, "Jang, hayu lihat kita ruhnya kemana?" Itu orang kafir. Karena kita dibuka batinnya tahu. Begitu ruh lepas dari kurungannya, itu muter kayak gangsing. Kalau gangsing makanya kurang muter dah. Muter kenceng banget. Ruh itu muter kayak gitu. Kalau ruhnya orang mukmin ahli dzikir, hilang. Karena dibawa semursi. Coba aja sekarang kalau ada ikhwan mau meninggal, coba merem, lihat ada siapa itu? Pasti ada Abah Awas, Abah Anom, Abah Sopu, Abah Tola pasti ada. Itu udah berani sumpah, mas sumpah mulu, capek deh dulu. Sekarang udah ketemu keterangannya sama Kirusdi, ada kitabnya, ketemu kitabnya, ada keterangannya. Bahwa seorang murid Thariqat, ruhnya dihantarkan oleh Syekh Mursyidnya, tidak oleh Ijroil. Maka Ijroil kalau mau ngambil itu ya Pak Dharma, tidak ke Pak Dharma, Ijroil itu tidak ke Habib Furqan. Kemana Ijroil itu datangnya? Ke Abah Awas. Abah mau diambil Habib Furqan, tar dulu, ya udah tar dulu. Jung, begitu Jung malaikatnya sudah mau berangkat, sudah diambil sama Allah, disetorkan ke Allah, tidak berani. Kata Nabi Musa, Ijroil mau ngapain ke sini? Aku diperintah untuk mengambil ruh kamu ya Musa. Ya, mau ngambil dari mana kamu? Tar dulu, dari tangan bekas Taurat, dari mulut kalamullah ini. Kata malaikat Ijroil, ya Allah, berilah aku kuasa bagaimana ini ngomongnya tugas. Enggak dijalankan tugas Allah, dijalanin. Kata Nabi Musa, ayo ambil, mau mana? Ambil. Duduk begini. Ijroil menangis berputus asa. Aku tidak bisa menyentuh, apalagi mengambilnya. Ruh Musa alaihi salam. Nggak bisa. Kata Nabi Musa, ayo Ijroil kerjakan. Nggak bisa Musa, aku bingung dari mana ngambilnya. Nangislah malaikat Ijroil karena perintah Allah nggak bisa dijalankan. Lari lagi ke Allah. Ya Allah, ini bagaimana? Ijroil dengarkan. Orang-orang yang ku kasihi ahlullah, ahlinya aku. Yang ngambilnya aku, bukan kamu. Siapa yang ngambilnya? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ruhnya kanjeng Nabi, disyafaati beliau. Datang. Siapa? Kata Allah, Ijroil, ini bawa jeruk sankis. Dibawa jeruk sankis ini, kemudian hirupkan ke hidungnya Musa. Begitu dihirup, Ijroil, bawa apa kamu? Ini saya bawa jeruk dari Allah. Begitu menghirup, lepaslah ruhnya Musa alaihissalam. Begitu lepas, kata dia, makanya melepas ruh Nabi Musa alaihissalam seperti menghirup jeruk sakit. Enak gak? Segar ini diterik matahari yang panas, ngirup jeruk. Musa sudah bersama Allah. Musa, kamu sudah lepas ruh kamu. Kamu udah lepas? Iya. Masaan belum? Pas dilihat, sudah ditangisin istrinya. Musa udah terkulai, tidak ada ruh. Musa, seperti apa kamu diambil ruh olehku? Tidak tahu, setahunya saya menghirup jeruk sankis, kemudian aku meninggal dunia. Coba lihat Musa, begitu mereka pulang sama Allah, itu Nabi Musa diambil ruhnya oleh Allah itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Kalau ceritanya itu, karena aku meridhoi kamu dan cinta kepadamu Musa, aku hilangkan nikmat itu. Jadi semua sakaratul maut nikmat, tapi karena kita ada kasih sayang Allah, jadi nikmat. Makanya macam-macam meninggal itu. Ada yang diajak manakiban, naik motor, taunya ke akhirat, itu nggak jadi manakibannya, itu bukan ke manakiban. Ada yang makan jeruk, ada semua dialihkan oleh Allah itu. Itulah ya nikmatnya. Nah kalau ruh gitu udah tenang, tidak jadi gangguan, tidak. Kalau turun ke dunia, makanan jadi berkah, jadi sehat, jadi senang, bahagia. Yang tadinya suujon jadi enggak, yang jelek jadi baik, yang tadinya bermusuhan jadi bersahabat. Itu adalah ruh-ruh yang suci. Jadi ruh-ruh yang suci di sini kehirup oleh ruh kita, menyatu dengan kita. Siapa tahu Sunan Kalijaga datang di sini, senang sama Habib Furqan, ngelimpah karomahnya, ngelimpah kebaikannya, maka orang yang terdahulu akan terjadi di abad ini. Seperti itu. Kita bukan kita menjadi baik, bukan, tapi kita terlimpahi kebaikan orang yang sudah sampai kepada yang sudah suci. Jadi kita akan seperti mereka.
Jadi kalau kita jadi baik mah sombong. Kalau terlimpah bukan punya kita, punya guru kita. Makanya manakiban satu media bagaimana? Karomah, barokah, bawas, akhlak mulianya ngelimpah kepada kita. Dulu kita tukang tidur, sekarang dikit-dikit kurang tidurnya. Dulu sholat sunat berat banget, sekarang dikit-dikit sudah mulai enteng. Itu punya siapa itu yang begitu? Punya Abah Awas. Coba sekarang jauhi Abah Awas, jelekan beliau, maka kita akan terpuruk. Nah, ruh-ruh yang orang kafir itu mutar seperti gasing. Nah, itu menyatu dengan ruh-ruh yang lain. Nah, ruh yang positif kalah dengan ruh yang negatif. Maka dia menyatu dengan angin, jadi puting beliung. Itu. Nah, begitu kita di ujungnya ruh itu, kelihatan ruh itu lagi berputar. Nah, waktu ruh berputar itulah kita talqin dengan ismudat. Nah, dengan kita menghidupkan ismudat ke ruh-ruh yang tadi itu, maka ruh itu hancur. Hancur. Ini maaf nih, contoh nih. Ada orang Kristen susah mati gitu. Udah berapa hari gak mati-mati. Kata Abah Suhandi, kalau ingin bantu boleh, tapi akhirnya tanggung jawab dia. Tapi ngebantu boleh. Ismudat kita satukan dengan napasnya. Atau kasih air. Sudah, nanti dia lepas. Tenang dia lepasnya. Tapi setelah itu tanggung jawab dia, nggak mungkin masuk surga. Cuman kita membantu melepas. Jadi orang yang hidup yang punya zikir hobi itu membantu melepas itu lebih mudah. Untuk orang kafir sekalipun. Coba aja saya motong hewan. Tanya Ikhwan, kalau motong ayam, lempar. Sudah mati. Nggak kayak orang gedebuk-gedebuk. Enggak, kalau dipercepat perginya. Udah gitu. Ayam itu kan ruhnya cuma 3 kali ngambil, sudah. Kalau manusia 12, perlu waktu agak lama ngambilnya gitu. Nah, itu udah. Klik dulu. Jadi kita bicara talqin kepada alam itu bukan artinya alam. Batu dengerin. Pusikum. Ibadah Allah kata batu. Diam belas, kamu bukan ikutin saya. Bukan begitu, talqinnya beda. Bahasa talqin itu bahasa Arab, artinya peringatan. Peringatan itu apa saja? Kata Habib Furqan, hati-hati ya kalau ngomong yang baik. Itu talqin juga secara umum, secara khusus mengingatkan hati lupa kepada Allah. Talqin. Siapa orang yang beri nasihat kebaikan menuju jalan Allah, itu secara pemahaman luasnya talqin juga, gitu. Peringatan. Hati-hati ya naik motornya, pakai helm ya, biar selamat di jalan. Itu talqin juga. Cuman talqin secara khusus itu secara yang diajarkan oleh guru kita. Ya, jadi bahasa talqin itu macam-macam. Coba kalau kita sudah jadi diam, ruh yang muter itu diam, mendengar ismudat diam dia. Diam semua. Nah, diamnya ruh itulah angin juga berhenti. Begitu, kalau ruhnya sudah pada pergi, sudah hilang, sudah. Itu dalam jangka waktu bertahun-tahun tidak ada puting beliung lagi. Gak bakal disentuh. Di gotong royong itu ada angin gede sampai pada tumbang pohon. Setelah begitu, tidak ada lagi. Tetangga sebelah kena angin, tetangga sebelah kena gotong royong mah aman sampai sekarang. Jadi sekali seperti itu tuh lama. Jadi ruh mau datang nih, ada orang itu takut tak kabur lagi. Udah paham dia. Karena ada bekas. Begitu. Itu sebenarnya ilmu mahal itu. Kalau Ikhwan mempraktekkan ilmu ini semua, Indonesia tidak ada bencana alam. Tapi di Facebook bagaimana? Malah dijelekin, dijelek-jelek biar ilmunya nggak nyampe. Terus kalau saya nggak ngajar begitu, siapa yang mau ngajarnya? Dan yang lain mah nggak bakal paham ilmu begini. Ini teh ilmu warisan dari Syekh Tolha melalui muridnya sampai ketiga. Karena Abah itu tidak mengajarkan. Bukan merendahkan, bukan. Tidak mengajarkan. Saya diajarkan gitu. Apa rugi nerima ilmu? Abah Anom dari mana? Kan dari situ juga. Begitu Bapak. Itulah yang disebutkan ismudat jadi hikmah. Coba baca kitab Sunan Lawu. Sunan Lawu itu gurunya Syarif Hidayatullah, Syekh Jenar, Sunan Kalijaga. Atau kata beliau, aku mengajarkan bagaimana kamu zikir kepada Allah.
Dikir yang dohir dan dikir yang batin. Ini torikot namanya. Dan sebagian aku beri kamu kenikmatan dunia dengan membuka rahasia ismudat ini untuk urusan dunia. Bonus dari guru itu apa namanya? Karomah. Kata Sunan Lawu, dalam diri manusia ada tulang 2 di sini. Ini ada tulang. Ada nggak yang nggak ada tulangnya? Ini ada 2 di tulang. Ada 2 nggak? 2. Itu artinya apa? Itu teh kalimat ismudat. Jabarnya di situ. Kalau tidak ada tulang ini, kalimat ismudat tidak akan hidup dalam diri manusia. Jabarnya begini. Nah, nanti oleh Syekh Mursyid itu dibelokkan ke atas. Maka ismudat mengalir jadi karomah. Keluar karomahnya. Kita itu Allah berfirman, siapa orang yang telah dihidupkan hatinya dengan nama Allah, maka aku Allah Subhanahu wa taala tidak menolak doanya. Satu pun. Mau yang baik, mau yang buruk, kabulkan Allah. Saking cintanya Allah. Dan Allah menerima doanya seperti kilat. Jadi Allah itu orang yang sudah ditalkin. Kata Allah penguasa dunia. Maka dunia menjerit. Apa kata dunia? Ya Allah, jangan kau izinkan orang-orang yang menyebut nama Allah berjalan di atasku, karena aku tidak kuat menopangnya. Jadi orang sudah ditalkin itu pasti panas dia. Keluar karomahnya. Kata dunia, jangan aku jadikan untuk memberi kepada dia imbalannya. Karena aku semuanya tidak akan mampu memberi balasan orang-orang yang berdikir. Contoh dikirnya Habib Furqan dibayar beras. Dunia harus nyiapin beras berapa ribu juta ton. Gak bakal kebayar. Makanya Syekh Mursyid menghadap kepada Allah. Dulu Rasulullah yang menghadap. Apa kata dia? Ya Allah, apabila orang-orang yang belum sempurna ilmunya kemudian dikabulkan hajatnya, maka dunia jadi bencana. Pulang talkin, doanya semua dikabul. Begitu di jalan ada perempuan cantik, cakep banget, uset, bodinya seksi, keluar syahwatnya. Itu perempuan langsung nyamperin kita, nunduk, minta disetubuhin. Bukan main-main itu, benar itu. Kenapa? Bersitannya dikabul Allah. Bahaya nggak? Makanya Syekh Mursyid, ya Allah, biarkanlah aku yang berdoa untuknya, dan aku yang mengajarinya sampai dia memahami siapa dirinya, siapa Tuhannya. Maka yang berdoa untuk kita Syekh Mursyid, bukan kita. Makanya semua doa bikaromati Guru Agung Syekh Mursyid Qiyadul Zaman Allah. Kenapa? Dia yang mendoakan kita, bukan kita mendoakan siapapun. Kita apaan? Coba aja. Hanya pengen punya istri 2, bakal jadi. Aduh, pengen Fortuner, ada. Mobil banyak, duit banyak, istri banyak. Mau ngapain? Ngumbar nafsu, lupa kepada Allah. Akhirnya dikirnya hilang lagi. Kalau mursyid yang berdoa, orang ini pantas nggak dikasih duit, belum, jangan. Orang ini pantas nggak dikasih harta, pantas, kasih. Abah yang ngatur. Makanya kita pasrah kepada guru kita. Biarkan guru kita yang ngatur kita. Makanya Abah bilang, apa yang terjadi ke diri kamu sekarang, enak tidak enak, itulah posisi kamu yang terbaik dari Allah. Orang dikir sudah diatur sama Allah. Tidak boleh ngatur sendiri. Kok saya sakit-sakitan? Pantasnya sakit-sakitan. Kalau dikasih sehat, bandel kamu. Sakit-sakitan aja. Itu. Semua sudah diatur. Jangan mengatakan kok saya begini. Semua sudah dikasih yang terbaik dari Allah. Begitu. Kalau saya bisa begini, ya saya begini. Kayak mau balik kontroversial. Emang bagiannya kontroversial mungkin. Itulah contohnya. Jadi semua hal seperti ada ilmunya semua juga. Nah, karena saya mungkin sudah dibukakan, jadi paham. Oh, gunain ismudat buat ini itu paham. Di wilayahnya dipahami sama yang tidak paham, jadi masalah. Itu jadi fitnah. Sebenarnya saya mempertunjukkan itu untuk betul arifin. Yang bukan betul arifin ikut-ikutan menyimak, jadi gitu. Itu saja sebenarnya. Gitu. Kayak saya ingin menyenangkan Ikhwan, ada Ikhwan nyenengin saya gitu. Saya harus membalas menyenangkan, ya apa kayak supaya yakin, perlihatkan sedikit gitu. Hanya itu saja, tidak untuk yang lain. Yang jadi masalah yang tidak yakin, yang bukan Ikhwan putu arifin ikutan dengar, ikut menyaksikan. Ujungnya apa? Menyaingin Abah apa? Salah lagi.
Bagi orang yang yakin mah, alhamdulillah. Tadinya saya itu kalau belum jadi fitnah di Facebook dari mereka-mereka, mau saya ajarkan ini tuh. Di Jakarta tidak ada musibah, di Bandung tidak ada musibah, tidak ada puting beliung, tidak ada kebakaran, tidak, semua adem Ikhwan itu. Karena satu orang aja bisa nopang 1000 orang. Kata Syekh Abdul Qadir, satu orang yang ma'rifat itu bisa mengayomi saudara-saudaranya. Ada yang satu RT, satu RW, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, ada yang satu negara. Abah awas mah sedunia. Karena Sultan Aulia. Kalau kita ya satu RT lah, alhamdulillah. Satu RT juga, alhamdulillah. Oh, kalau saya mau nopang 3 keluarga aja, alhamdulillah. Atau hanya rumah kita saja. Orang rumah kebakaran, rumah kita enggak. Ada orang Cianjur, Ikhwan, itu semua rumah kebakaran. Rumah dia doang kagak kebakaran, satu aja berdiri. Kan aneh. Orang-orang nanya kenapa? Saya belajar thariqat ke Suryalaya. Tuh. Berarti emang api nggak nyentuh rumah dia. Seperti itu. Itulah ya contoh hal-hal yang kadang-kadang orang paham, dipahami yang tidak paham. Itu menjadi fitnah. Padahal dalam thariqat, kata Abah Anom, syukur kalau tidak juga tawakuf saja. Karena itu karomah, gak perlu dimengerti otak. Nama karomah, orang dihidupkan di dasar laut, gimana ngidupinnya? Jangan dipikir, budak gak bakal kepikir. Itu contoh. Coba, itu dipikirnya gimana? Gak mungkin. Ruh kelihatan, kemudian ditalkin beres semua. Yang mikirin yang tidak punya. Coba yang sama-sama punya. Senang saja, alhamdulillah ada teman. Coba kalau saya ajarkan terus praktek. Kita senang nyari bencana. Bencana di mana? Yuk ke sana, senang nyari bencana. Membantu, aman. Itu coba yakin nggak bahwa ulama itu paku-pakunya dunia? Ada hadisnya nggak? Ada. Mana yang ulama paku dunia itu? Yang bisa menenteramkan dunia dan isinya. Namanya rahmatan lil alamin. Kalau ulama diam saja nggak bisa apa-apa. Mana nilainya? Ya ada juga orang bodoh jadi pintar, tapi hanya sebatas itu. Tapi ada ulama penjaga dunia. Penjaga dunia supaya tidak ada musibah. Itu orang-orang yang punya ilmu boleh seperti itu. Satu orang ma'rifat itu doanya tidak akan terlampaui doanya 1000 orang alim. Bukan orang bodoh, 1000 orang alim. Orang pintar ngedoa 1000 orang. Istighosah di Istiqlal. Kita di rumah sendirian ngangkat tangan, kalah itu yang 1000 orang alim itu. Abah awalnya satu, melawan berapa? Kamu itulah ya. Tapi banyak juga nih Abah Awas doanya nggak kelihatan terkabul, milih Prabowo kalah. Berarti Abah nggak mustajab. Ini saya garis bawah ini. Ini jangan jadi fitnah nih. Ini memahami Abah nih. Tadi dipotong-potong pas lagi ngomong itu, Abah nggak mustajab. Dikat, dipotong-potong, disempal-sempal itunya rekamannya. Kena lagi saya fitnah lagi. Ya. Jadi Abah tuh begini. Abah bicara ke saya. Dulu waktu Umi mau melahirkan, kata dokter kalau anaknya enggak meninggal, ibunya. Kalau ibunya meninggal, anaknya sehat. Jadi pilih salah satu. Itu Abah itu luar biasa itu. Ya Abah kan belum jadi Abah masih ajengan gaos. Bagaimana sih paniknya istri dapat kabar dokter seperti itu? Udah datang ke Abah Anom, Abah Umi begini, ke dokter aja. Ke dokter, iya ke dokter. Beres dokter nggak bisa ketolong katanya apa? Atau dokternya tuh yang hebat, jangan dokter kampung, dokter yang gede. Abah Aus diem. Nih duitnya dari Abah, tahu jadi Abah Aus nggak punya duit kan gitu. Dikasih duit dari Abah Anom, dibawa ke dokter kota, yang dokternya dari Jakarta orang, yang alatnya canggih. Ternyata dokter hebat pun kata dia ini tidak bisa ditolong. Abah Aus bagaimana dia? Kata Abah Anom, kalau gitu mah tuh. Kalau begitu mah tuh ambil air, simpan. Enggak ditekan, dilewat. Sambil lewat, simpan air. Dilewat aja sama Abah Anom. Sudah diminumin, brojol. Ibunya sehat, lahirnya lancar, anaknya sehat. Abah Aus dalam hatinya ngomong, "Tahu begitu mah dari tadi kan. Ke dokter pun buang-buang duit. Ke dokter dulu duit habis. Suruh ke dokter kota bayarnya mahal. Abah Anom sampai ngongkosin. Kalau mau ditiup doang mah sudah tiup dari tadi. Pengennya Abah Aus datang, brojol. Tapi Abah Anom tidak begitu.
Abah belum mengerti, diem. Akhirnya Abah Anon ngomong, Awas, kalau Abah ngurusin dunianya manusia, yang dagang jadi laku, yang sakit jadi sehat, kita akan didakwa di akhirat oleh Allah. Kalau orang sakit disembuhkan, setelah sembuh maksiat, ke bawah kita, kata Abah Anon. Abah mah tidak mau. Abah tidak mau. Kita mendingan ngurus hati orang saja. Kalau hati mah diurus pasti jadi baik, pasti tidak ada masalah. Kalau hati jadi baik, maksiat nggak? Kalau hati jadi baik, maksiat nggak? Tidak. Tapi kalau jasad sakit jadi sehat, bisa maksiat. Lagi sakit mah ibadah, ya Allah, kapan sembuh ya Allah, kapan sembuh. Begitu sehat, menjablai lagi. Kebagian itu yang ngobatin. Makanya kalau ngobatin orang jangan pengen tahu pada rumah nih, itu Kang Maksir pun nggak usah diterawang, ngobatin aja. Pokoknya sumpahin, awas ya, jadi baik loh. Syukur-syukur kalau habis diobatin disumpah dulu, ntar talkin ya. Alhamdulillah. Jadi kita punya kemampuan untuk dakwah thariqah, tidak nyari yang lain. Paham begitu ya? Nah itu, disitulah Abah Awas. Sebenarnya kalau kita pahami ngomong ke orang ini, Abah itu sebenarnya tidak ngurusin hal-hal yang seperti itu. Prabowo biar menang, apa Abah langsung dihadap, ya Allah menangkan Prabowo ya Allah, pasti menang. Tidak Abah itu. Kenapa begitu? Menyenangkan mereka. Tapi jangan dibocorkan awas ini. Ntar pejabat nggak jadi minta ke Abah nih. Tidak. Karomah itu bukan begini. Yang begini mah orang hikmah. Luar tenaga dalam itu hikmah itu. Kalau karomah mah tidak. Abah, saya pengen jadi bupati. Jung, Al-Fatihah. Abah tuh diem. Kalau Abah, ya Allah jadikan dia. Allah sudah berfirman, hei waliku, kalau engkau melihat lauh mahfud, jangan ikut campur. Nanti aku jatuhkan kamu. Yang nemu malu Abah harus nanti. Begitu ngelihat, nah orang ini bakal jadi bupati. Abah, saya mau nyalon jadi bupati. Jung, berdoa enggak Abah? Enggak. Sudah tahu orang ini kalau datang pasti jadi. Begitu datang yang tidak jadi. Abah, saya jadi presiden, kata Hatta Rajasa. Berarti belum mahfud. Kan saya ngomong ke saya, yang ada tulisan Jokowi. Iya loh. Ngelihat, ngikut Abah saja. Jokowi, bagaimanapun Jokowi menang. Tapi Abah dukung Prabowo, dukung yang kalah. Apa? Menyenangkan. Karena Jokowi nggak datang ke Sinarasa. Yang datang ke Sinarasa Hatta Rajasa. Terus yang disenangkan Abah yang datang. Paham nggak? Kang Wahyu mau daftar camat, daftar itu lurah. Habib Furqon mah nggak datang ke saya. Ustaz Wahyu datang. Padahal yang dilihat Habib Furqon datang. Ntar saya doain tenang saja. Jadi nggak jadi padahal. Masuk ada wali ngejerit kepada Allah. Wali itu minta aja setengah budek malunya. Gak ada wali, ya Allah. Disitulah Abah Anom sampai ke dokter dulu. Udah dokter ampun, semua ampun, baru karomah. Itu juga untuk Abah Aos. Yang pasti bisa bersyukurnya. Kalau yang tidak bisa bersyukur gak bakalan. Makanya kalau ingin ditolong karomah, syukur dulu. Syukur dulu. Kalau sudah orang syukur, sehatnya dipakai ibadah, gak usah diminta. Ada orang punya penyakit kuning. Kata dokter, waduh ini udah berat ini. Stadium berapa udah gak bisa sembuh. Saya bilang, mau manakiban ikut saya 5 kali berturut-turut? Siap. 5 kali manakiban ikut saya. Ikut. Manakib ke-6 sehat total sampai sekarang, gendut lagi, nggak diapa-apain. Kata dia, saya kalau sehat pokoknya ikut kemana, ikut mana aja dah. Sampai naik motor kadang-kadang ikut aja. Tunjukkan dulu kita syukur kepada Allah, mudah semuanya. Mudah. Dia mau manakiban ribet dunia, pelongin aja semuanya. Dikasih oleh guru, udah digenggam. Doa orang dikir itu mustajab, tidak ditolak satu doa. Cuman karena kita nggak dipercaya oleh guru kita, ditahan. Karena jadi musibah kalau dikasihkan. Anak kecil dikasih duit 50 juta. Mas Furqon sayang nggak ke anaknya? Sayang, nggak sayang. Anak segede gini kasih duit 10 juta, suruh jalan-jalan, dikasih nggak? Kenapa nggak? Tidak percaya.
Bisa dicuri orang, anaknya mau diculik lagi nanti duitnya. Bukan nggak percaya. Tapi kalau sudah gede, minta berapa aja dikasih, harus bisa bawa. Jadi Allah bukan nggak ngasih, kita belum bisa dipercaya. Lagi sakit getol, lagi nggak punya duit getol, udah nggak getol. Model begini mah kayaknya sih kalau dikasih duit banyak nggak bener. Kasih mobil mewah buat nampang, godain cewek dari kaca, halo gitu. Kamu mobil bagus. Makanya udah kamu naik becak aja lah, saya naik mobil bagus. Begitu. Makanya saya kalau berdoa nanya dulu, pantas enggak? Udah nyari muka sama Allah, nggak usah nyari manusia. Udah gimana ibadah tingkatin, niatnya apa? Sesuci-sucinya niat terus. Dikasih apa? Dikasih. Ya Allah, saya mau ganti mobil, CRV, duitnya nggak ada. Saya pengen duduk nyaman. Supir kasihan kalau pakai manual capek. Saya kasih pakai matic. Biar duduknya enak, nyaman. Saya nggak mikirin saya, mikirin yang ngikut aja. Ya. Begitu Ikhwan ngeluh duduk di CRV di belakang. Kiai katanya kalau di belakang duduknya nekuk, lututnya sakit. Itu sampai saya ngomong sama istri, saya jual lah CRV, saya ganti Pajero biar agak panjangan belakangnya. BPKB-nya belum keluar. Besok sebulan lagi. Sampai mikir begitu, gara-gara Ikhwan nekuk sih. Nekuk katanya lututnya kayak, apa besok saya ganti? Saya nggak mikirin sendiri. Makanya mudah, setiap ada ingin. Kata Abah Awas, kalau keinginan dari kita jauh, kita jangan punya keinginan. Biarkan mereka yang tidak pernah ngedip punya keinginan. Siapa? Abah Hanum yang sudah nggak ada. Gitu, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Lillahi ta'ala saja. Kita harus jadi perhatian mereka. Sakit mana kibar, capek mana kibar. Nanti capeknya dihilangkan, sakitnya dihilangkan. Semua tidak usah mikir apa-apa. Ilmu itu tidak. Kita dulu coba anak kita misalkan pengen dikasih duit, manyun aja. Dikasih nggak? Diomelin. Dikasih juga sambil nggak ikhlas. Coba, gue pengen bapak ngerendotin bapaknya, ngepel, bapaknya bikinin kopi, kan seneng banget bapaknya. Kamu hari ini kok baik banget Tong? Enggak, saya mau sayang sama bapak gitu. Ya itu udah ada maunya. Ujungnya bapak udah ngomong aja pengen apa, bapak beliin. Ya pak, bener pak, ya beli. Dikasih nggak? Dikasih, tunjukin dulu semua juga. Ini kita maunya keinginan, adat jelek. Pak minta duit berapa? 20.000. Kalau nggak kaca pecahin. Boleh juga pakai ekstrim, boleh. Nantang Allah. Saya mau muji mau monyet aja. Tuhan saya monyet aja udah. Dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Yang jadi babi ngepet, yang jadi siluman silakan. Tapi di akhirat hati-hati. Dikasih nggak? Dikasih. Yang salah aja dikasih Allah. Asal tanggung jawab saya. Itu maha murah. Itu yang samanya gitu. Saya pecahin nih tipiknya nih. Saya lempar pakai batu nih. Ujungnya apa? Kata Purban ngalah dah. Udah kasih. Itu cara ekstrim. Saya mau muja setan aja nih. Allah nggak ngasih soalnya. Sudah soalnya. Dikasih nggak? Dikasih. Kita mah dikasih sama Allah dengan ridho Allah. Baik sama. Begitu Bapak. Ini ya hal-hal yang orang tidak paham, memahami yang paham jadinya masalah. Itu penting Bapak. Begitu. Ada yang mau nanya dulu? Waktu 5 menit, 10 menit. Sampai jam berapa ini nih? Nah, lebih lama nyantai berarti kalau boleh. Kalau Ya. Misalnya orang kan kadang-kadang kayak kita yang imannya lemah gitu ya. Kan ibaratnya kalau misalnya udah meninggal, kalau ruhnya nggak diterima, dia kan mendapat siksa azab kubur. Ya. Nah, itu boro-boro untuk bisa mengganggu manusia, untuk dirinya sendiri aja dia kerepotan gitu. Ya, gimana tuh untuk menjelaskan hal seperti itu? Nah ini alhamdulillah ya. Daripada pulang ngaji mikir nih Kiai benar apa salah nih ngomong. Dia aja repot ngelawan ular, ngelawan si jalan akro, ngelawan kalajengking, pusing kan? Yeah. Ini bisa ngurusin gunung meleduk. Ini gimana ini? Makanya saya bilang banyak omongan saya itu kalau dipikir sama logika tidak akan nyampe. Coba saya kasih ilustrasi dulu. Ada orang dibacok nggak mempan, percaya nggak? Ada nggak orang dibacok nggak mempan? Percaya? Percaya. Kalau logika yang main bisa nggak? Tapi kalau kita mendalami seperti dia, percaya tidak percaya, badan kita sudah kebal.
Kata orang katanya karena pisau itu nggak nyampe ke kulit kita, ada yang halangin satu ujung beras, satu tunjang beas, ilmu Banten ilmu satu tunjang beas ujung. Jadi kata tidak kena ke kulit, kalau kulit tetap luka karena ada yang nahan, jadi nggak apa-apa. Ada tuh yang bilang ini itu. Silahkan saja berprediksi karena kita tidak paham. Tapi orang yang menjalani terjadi. Seperti ilmu ruh ini, dipikir sama logika bapak, dia disiksa kubur jerit-jerit tiap hari, masa jadi angin ribut, jadi hujan kan begitu. Nah, apalagi ngerepotin orang. Tapi kenyataannya bapak pernah nggak lihat orang kesurupan? Kesurupan itu kata Abah Agus nggak ada katanya. Terus Itu apa? yang namanya kesurupan itu nggak ada kata Abah. Terus apa namanya? Itu hanya emosi ini aja, ekspresi yang tidak tersampaikan sehingga jadi kesurupan. Makanya kata Abah Agus, kalau misalnya kesurupan tinggalin aja. Makanya dia nanti juga sadar sendiri. Oh iya. Ya, Boleh. saya tahu begitu gitu. Ah, Jadi maksud saya bukan untuk pendapat, hanya ingin tahu aja gitu ya. oh iya. Tapi kalau menurut pribadi saya, ini bukan tentang Abah Aus, bukan menentang Abah Aus. Setiap sesuatu penyakit yang dibawa oleh diri dalam keadaan marah, maka iblis bersamanya. Kita punya penyakit, cantengan gak sembuh-sembuh, marah gak? Kesel gak? Nah, kesel itu berarti ada tempat untuk iblis bersemayam dalam hati kita. Kata iblis ngomong, aku tidak repot menggoda manusia, cukup dengan penyakitnya saja, dia sudah kubur di hadapan Allah. Contoh, orang depresi kemudian kesurupan. Menurut sebagian ahli, itu jin yang masuk. Tapi kalau pemahaman Abah Awas tadi emosional, kenapa Abah ngomong begitu? Ini ucapan mursyid nih. Bukan saya merasa lebih tahu tentang mursyid, bukan. Abah Awas mengatakan, kenapa tidak ada yang kesurupan? Khawatir orang kalau ngelihat orang kesurupan jadi percaya kepada yang masuk ke dalam orang itu. Kalau kita sudah percaya, minta kopi, kasih. Minta ini, kasih. Itu kan berarti kita sudah percaya ke mulut. Tapi kalau Abah memprediksikan ke kita itu adalah buah dari emosional yang tidak terkendalikan, kita hanya itu medis. Itu medis. Tapi kalau kita memahami itu pekerjaan jin atau arwah, itu berarti kita sudah ikut sama dia. Guru mursyid itu punya politik yang kita tidak akan pernah bisa paham. Kayak nggak tuntas kalau gitu. Kadang-kadang saya juga dengan istri jadi berdebat gitu. Kata saya nggak ada yang kesurupan pakai jin-jin gitu. Karena dari Abah sendiri itu begitu. Tapi kata ini memang ada adanya begitu. Ya jadi nggak tuntas kalau gitu. Iya. Jadi contoh gini, kata hadis Nabi gini, diharamkan berziarah kubur. Tapi berapa tahun kemudian Nabi mengatakan, sunnah berziarah itu. Kenapa Nabi waktu pertama melarang ziarah? Karena waktu itu mereka suka meminta kepada kuburan. Jadi ziarahnya musyrik, maka dilarang oleh Nabi. Tapi setelah mereka paham bahwa ya Rasulullah, saya mau berziarah kubur, karena bagaimanapun ziarah itu mengingatkan saya kepada kematian. Siapa yang mati mulia, siapa yang mati tidak mulia. Kata Rasul, boleh. Akhirnya disunahkan oleh Nabi. Jadi kembali ke kitanya. Nah, Abah ngomong seperti itu untuk siapa dulu? Nih ada hadis gini. Nanti di akhirat itu di surga bahasa yang dipakai bahasa Arab. Itu semua ulama sepakat. Makanya yang nggak bisa bahasa Arab di dunia bingung masuk surga apa enggak? Kan pemahaman jadi begitu. Padahal menurut Kanjeng Sunan Sarifidi itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Arab. Arab itu bahasa yang dikehendaki. Terserah Allah nanti ngomongnya seperti apa di sana itu. Tapi karena pemahaman Arab ini sulit diterjemahkan seperti apa bahasanya, maka katakan saja Arab. Arab juga lugohnya artinya yang dikehendaki. Padahal bukan Arab, Arab. Bahasa Allah. Nah ini pemahaman-pemahaman begini, kadang-kadang seorang yang sudah tinggi ilmunya, supaya muridnya tidak tergelincir, diberikanlah pemahaman yang tidak menggelincirkan hatinya. Ya Rasulullah, saya sudah Islam. Kapan? 2 minggu yang lalu.
Apa kamu sudah sholat? Sudah ya Rasulullah. Tapi saya sholatnya menghadap ke gunung. Karena kalau kita sholat menghadap gunung, datang kepala gundul dalam gunung itu Allah, kata dia. Kata Rasul, teruskan, tidak apa-apa. Benar ya Rasul? Iya. Kalau saya diajak perang, Rasul kasih tahu saya. Pedang terhunus setiap waktu di pinggang saya. Jadi nunggu jihad. Rasul senang. Umar bin Khattab datang. Ya Rasulullah, kenapa orang musyrik kau biarkan? Ya Umar, kalau aku jelaskan yang sesungguhnya, dia akan meninggalkan agamanya. Biarkan saja. Dengan dia mau jihad saja, aku sudah senang ya Umar. Tanggung jawab aku, urusan Allah. Jadi jangan memaksakan kepada orang yang belum paham waktunya ilmu. Begitu. Nah kadang-kadang itulah yang saya sampaikan, kadang-kadang orang belum paham. Nah, itu contoh ya, contoh lah. Sekarang contoh gini, ada orang kesurupan 3 hari 3 malam, suruh dibawa ke dokter kemana-mana. Kenapa orang bisa kesurupan? Saya tanya, kenapa orang bisa kesurupan? Karena ada media dalam hatinya untuk iblis datang masuk ke dalam diri. Apa itu? Emosional yang tidak terkendali, amarah yang tidak terkendali, kecewa hidup yang tidak terkendali, dengki yang tidak terkendali, ujungnya meluap. Setan itu siapa? Diri kita sendiri. Jadi setan yang dalam diri kita bangkit keluar. Itu kemasukan setan itu jiwa kita itu. Sekarang contoh gini, orang kesurupan dibawa ke rumah sakit, dikasih obat penenang, sembuh nggak? Sembuhnya sementara, datang lagi. Kenapa? Ditiup pakai tenaga dalam, sembuh. Tapi ntar kesurupan lagi. Kenapa? Karena depresinya nggak hilang. Jadi antara makhluk gaib dengan depresi itu menyatu. Coba aja orang ngelamun di tempat angker, kesurupan nggak? Coba ngelamun di sini. Beda. Jadi ada media yang masuk menunjang. Begitu. Makanya Abah bilang, kalau mau balik itu ngomong nggak karuan, itu lagi kesurupan, tinggalin saja, ntar juga malu sendiri. Jadi orang kesurupan jangan didengerin, tinggalin, ntar sembuh sendiri. Kalau sembuh, kalau enggak, itu contoh. Ada perempuan mau disetubuhin keluar darah, setubuhin keluar darah. Dari malam pertama sampai 4 bulan belum setubuh sama suami. Dibawa ke dokter gak sembuh-sembuh, dibawa ke saya. Tuh Pak Imam buktinya tuh. Kalau gak percaya, saya bilang, Mas coba lihat itu wajah Abah. Ngomongnya biasa sopan. Begitu ngelihat wajah Abah Anom, tangannya kepal begini. Saya bilang, Bu mau gak nempelin orang itu? Tuh Pak Imam ada orangnya tuh. Mau katanya. Ditempelin Pak Imam. Kalau keluar emosinya, keluar emosi, setannya keluar. Habis nempelin Pak Imam, nongcok gigi kan gitu. Udah di ultimate aja, udah kunci Pak Imam. Serang kemaluannya pakai tenaga dalam, keluar darah hitamnya. Begitu selesai, Mas, saya diapain ini? Di mana ini? Sampai sekarang sudah hamil tidak keluar lagi darah. Kenapa harus sama tenaga dalam? Kelarnya. Kalau memang dari depresi, ngusir jin itu kan cuman, aduh. Coba contoh gini, ada orang kesurupan gak sembuh-sembuh. Saya jadi ngajarin ilmu ini, jadi rugi saya ilmu mahal ya. Udah saya potong kalimatnya aja ya, jangan semuanya. Nanti kamu sakti rugi saya. Satu kata doang gini. Ada satu kata gini. Orang kesurupan gak sembuh-sembuh, atlet nasional gak sembuh-sembuh, ngamuk ke babi buta. Datang ke orang sakti, cuman gini doang. Aku tahu sambungan kamu. Sembuh dalam waktu hitungan detik. Total sembuh, sehat sekarang. Bingung gak? Saya tahu sambungan kamu 248. Itu doang. Bingung kita juga. Orang sakti itu nanya ke saya, ya itu apa artinya? Udah urusan nanti lah. Sembuh. Apa hubungannya dengan kata gitu? Coba yang ngomongnya Pak Dharma 248, nggak bakal sembuh. Di Karomati 987. Kalau kita ngerti itu Robito ke Abah Sopo ke Abah Aos mustajab. Tapi kalau 987 apaan matematika? Ikut-ikutan orang 987 ya nggak ada manjurnya, orang bukan murid Abah Aos. Itu. Saya bukan tidak mempercayai ucapan Abah Aos, tidak.
Tidak. Contoh begini, ada orang kesurupan gak sembuh-sembuh. Di mana? Di Garut. Tidak hilang-hilang. Begitu ditanya, dia pengen pecak lele. Nah, ada sahabatnya, ternyata Bupati Garut itu dulu senangnya pecak lele. Begitu ditanya, Tuan kan sahabat saya, tolong jangan ganggu, nanti saya bikinkan pecak lele, sembuh. Berarti itu ada yang masuk enggak? Makanya kesurupan, ada depresi, ada pengaruh yang lain. Itu contoh. Nih, ada anak 4 bulan itu nggak bisa makan, nggak bisa minum, nangis sepanjang waktu. Ke dokter nggak sembuh-sembuh. Begitu saya temuin, dia ada kakeknya namanya Haji Ilyas. Haji Ilyas itu takut sama bapak saya. Saya panggil bapak saya, Pak, sebutin aja, hei Ilyas, kamu jangan songong sama cucu kamu, pergi sono. Bapak saya suruh ngomelin. Yang ngontakin ucapan bapak saya dengan arwahnya Haji Ilyas saya, medianya. Begitu bapak saya membentak, sembuh sampai hari ini, sampai gede. Berarti ada ikut campur. Nah, arwah negatif itu berpengaruh kepada orang-orang. Gitu. Jadi kalau Abah Aus mengatakan seperti itu, ada apa? Itu bisa saja menyelamatkan murid biar tidak percaya kepada makhluk gaib. Minta kepala kambing, dibikinin kepala kambing, minta kopi pahit, dikasihin. Nah, kita nurut sama dia. Itu yang dikhawatirkan oleh Abah. Coba aja orang kesurupan, tinggalin rame-rame. Kalau tambah jadi gila itu lama-lama. Tapi kesurupan itu timbul dari depresi. Yang memacu kesurupan depresi mental. Kalau depresinya sembuh, kesurupan nggak ada. Tapi orang depresi dekat dengan arwah yang negatif, jin yang negatif. Oh enggak? Jadi ada fenomena kadang-kadang ada ini pakai kesurupan massal kan. Tapi ketika dia dianggap mau dikelelepin ke laut sembuh gitu. Jadi posisinya kayaknya emang bener jinnya itu nggak ada. Kalau jin kan nggak takut dengan air laut kan. Tapi dengan seperti itu dia jadi sadar dan bener lagi gitu. Yang apa namanya, dari Abah Aus itu kayaknya pas gitu. Artinya bahwa itu emang bukan dari jin dan hal-hal yang lain. Nah itu gimana juga kadang-kadang saya bingung. Makanya saya bilang jin itu muncul dari depresi. Jadi yang memicu kesurupan depresi, kecewa hidup, kan? Angan-angan yang tidak tersalurkan, itu namanya depresi. Mengundang arwah masuk ke dalam dirinya. Maksudnya begitu. Jadi kesurupan itu ada ikut campur urusan jin dan makhluk halus. Kalau depresinya sudah sembuh, makhluk halusnya masuk nggak? Ya tidak. Jadi yang disembuhin depresinya, makhluk halusnya pergi. Paham nggak? Begitu. Kalau orang-orang jinnya diambil, depresinya enggak, ya masuk lagi. Makanya kesurupan bolak-balik. Makanya orangnya ditalkin. Jadi kalau orang udah ditalkin otomatis nggak kesurupan, pakai masih kesurupan? Hah? Masih. Soalnya saya pernah gini, ya. Waktu dulu saya lagi dikir nih, di sebelah saya itu kesurupan, jadi dia kesurupan aja ngamuk gitu. Padahal udah talkin. Iya, justru kan dengan saya satu tujuan. Saya pernah ditalkin orang kesurupan. Parah lagi. Saya lagi duduk, datang orang kesurupan, mau diobatin ceritanya, Kata dia, saya itu tidak akan kalah sama kamu, karena saya hidup sejaman dengan Syekh Abdul Qadir. Kata dia, saya tahu ilmunya Syekh Abdul Qadir dan tahu kamu. Kata dia, kamu itu tangannya Syekh Abdul Qadir. Kata dia, tahu karena saya pakai talqin. Saya tahu yang diajarkan beliau. Sekarang kamu duduk, ikutin saya. La ilaha illallah. Benar 3 kali, lu ngangkatnya aja benar. Orangnya belum talqin, bisa ngajarkan saya suruh jadi saya ditalqin sama dia. La ilaha illallah. Tundukkan kepala kamu, lihat 2 jari di bawah pusar. Di bawah susu kiri. Nyebut ismudat. Bayangkan orang kesurupan nyebut ismudat. Bayangin aja. Kalau tidak percaya, temuin yang namanya Mang Dudung orang Kerawang. Ustaz Apid orang Kerawang tanya, saya ditalkin jin. Gitu. Kata dia, saya jin ifrit, hidup seumur dengan Syekh Abdul Qadir, dan saya tahu kuncinya Syekh Abdul Qadir. Ini kuncinya.
menyebut nama Allah dalam hati. Tapi saya akan menjerumuskan orang-orang yang beribadah kepada Allah masuk neraka bersama saya. Oh tuh, gimana itu? Bayangkan saya ditalkin nyebut Ismudat itu. Mana? Orangnya belum ditalkin. Namanya si Bayu. Si Bayu itu atlet Porda Kerawang, pemain anggar. Si Bayu itu, bodohnya fisiknya kuat. Kesurupan 3 hari 3 malam. Dibawa ke saya karena ulama nggak ada yang mempan. Saya didudukin, ditalkin, gimana itu ayo? Jadi kalau pemahaman depresi benar karena nggak takut seperti itu, gimana itu? Makanya saya bilang nggak usah depresi bapak. Bapak punya sakit perut nggak sembuh-sembuh, kesel di hati, arwah masuk. Media itu masuk. Jin itu jin kafir masuk, semua masuk. Nah makanya kalau kita sakit sebelum dibawa ke dokter, ke ulama dulu. Dihilangkan sifat negatifnya baru diobatin. Pasti sembuhnya maksimal. Kadang-kadang jin itu nahan obat supaya nggak nyampe ke tempat yang sakit. Jadi sakitnya nggak sembuh-sembuh. Begitu Bapak. Kalau tentang anak-anak sekarang, terlebih putri saya 2. Yang satu alhamdulillah condong dengan APLS, yang satunya masih ogah-ogahan. Dan karakternya memang sangat beda, bertolak belakang. Pada saat kakaknya ini seperti yang Kiai barusan sampaikan, ada emosional depresi, itu luar biasa. Kami pun sebagai orang tua lebih sering disumpahin sesuatu yang kapan sih kiamat datang dan sebagainya. Kami sebagai orang tua harus gimana Kiai menggunakan Ismuzat ini pada tempat dan kondisi yang bagaimana supaya anak ini bisa terselamatkan dari masa depannya yang mohon maaf dan mungkin kecilnya kita tahu begini, dewasa nanti. Kalau urusan gitu mah ada Ustaz Dharma sama Ustaz Wahyu. Jangan kesahkan semua. Jadi ini saya mau menjawab Bapak itu sampai tuntas nih. Penting ini. Kalau tidak tuntas meragukan semua orang. Itu keilmuan ini penting sesuai dengan pengalaman. Seperti itu ya. Jadi saya pengalaman begitu itu kan udah ratusan kali. Kalau saya itu ratusan kali. Jadi praktisi saya hal begitu itu. Ya. Jadi ada orang kesurupan perempuan ceritanya. Diobati nama saya nggak mempan. Mang Adik saksinya. Yang waktu dikontrakan di atas ada perempuan itu sama saya nggak mempan. Datang istri saya, dipeluk. Yang sabar ya Bu. Semua orang banyak yang sayang sama ibu. Nggak usah begini, dipeluk, nangis, sembuh. Saya pakai tenaga dalam sampai jumpalitan sama Pak Imam, nggak sembuh. Sama istri dipeluk, berarti benar kesurupan karena depresi. Itu mutlak itu. Itu bukan kesurupan, depresi. Karena dipeluk istri saya, sembuh. Istri saya punya ilmu apa kalau dibikin? Dengan menenangkan hatinya, sembuh. Itu contoh. Tapi begitu yang datangnya ngamuk, bisa main silat, itu siapa? Coba contoh. Orang gak bisa silat, tahu-tahu bisa main silat. Dari mana itu? Nah itu bagian Komudin. Berarti ada sesuatu yang contoh, jangan jauh-jauh lah. Ada orang berdiri di sini, saya tiup dari sini, saya keluarkan saraf bawah sadarnya, yang gak bisa silat jadi bisa silat. Hanya sekejap saya tiup jadi. Tidak sulit. Orang gak pakai puasa pakai apa gak sulit. Gampang itu. 100 orang saya niup 2 kali. 100 orang bisa. Semua bisa. 100 orang dalam tiupan saja. Kan bukti di Putul Arifin. Betul ya. 200 orang aja satu tiupan saya jadi. Karena saya membangkitkan saraf bawah sadar. Tapi ada ilmu yang khusus. Memang arwah dibawa dari kuburan dimasukin ke orang. Itu ekstrim namanya. Gitu. Saya begitu, tukang main begitu juga sama. Ada orang di atas kuburan, saya ambil, saya masukkan ke orang, kesurupan, selesai. Terus yang begitu apa diprediksikannya bagaimana? Jadi ucapan Abah Awas ya benar. Yang di lapangan juga kenyataan seperti itu bisa dibenarkan. Nah yang saya jawab ini saya ngurut jawab ini supaya paham. Tapi jadi berkembang nih, ujungnya keburu makan nih waktu. Tapi sedikit aja berkaitan dengan yang tadi. Ya. Pak Kiai tadi ditalkin sama Jennifer tadi, kan itu pakai lewat media. Ya, si anak siapa yang si Bayu namanya. Bayu itu. Nah pada saat Bayu itu ruhnya Bayu kemana Pak? Tuh Jennifer
Iya. Boleh sedikit aja. Iya. Banyak juga nggak apa-apa. Iya. Nanti saya menjelaskan Bapak tadi. Boro-boro masuk ke angin, masuk ke air. Dia saja repot di alam. Itu kembali. Tadi jadi yang kesurupan belum tuntas nih jadinya nih. Jadi Abah Awas ngomong tentang kesurupan ke saya sebelum ke Bapak sudah ngomong ke saya. Sudah paham saya itu dari dulu karena dunia saya dunia begitu. Abah sudah sering komunikasi. Sampai Abah bilang, ayah batu diangkat susah, ayah jin ini. Abah mah katanya jin diusirnya kasih bir, angker bir hilang. Jadi Abah masalah jin ini ada di batu Abah, iya di batu, tuh batunya. Saya diajak naik ke atas tempat parkir dan Abah menunjukkan batu ini ada jinnya. Tidak ada yang bisa geser. Tapi sekarang karena Abah yang minta geser dia, berarti jin itu ada yang gangguan. Itu jelas itu seperti itu. Nah jadi masalah seperti itu, makanya saya bilang manusia itu ruhnya ada 12. Satu ruh jismani yang membuat manusia jadi hidup, nempel di tulang, nempel di darah, nempel di urat, nempel di kulit, nempel di daging, sehingga daging jadi tambah banyak, tulang tambah gede, badan kita dari bayi sampai dewasa. Itu namanya ruh jismani. Ruh jismani punya teman 2, ruh nabati, ruh hewani. Supaya jadi hidup dan berkembang, kita perlu makan dan perlu hidup. Kita perlu kasih sayang dan emosi. Maka Allah menciptakan ruh hewani. Makan daging, makan ikan, makan ayam, makan apa. Tapi ruh nabati untuk menghidupkan jasad, tulang, daging, maka diambil dari tanah. Air untuk menghidupkan kuku, lidah, mata. Api untuk menghidupkan darah. Bumi untuk menghidupkan tulang dan sumsum. Angin untuk menghidupkan otot. Makanya kalau otot pingin kuat, pingin punya tenaga dalam, olah ilmu angin. Orang mukul saya bisa mental karena ngolah angin. Itu contoh salah satunya. Kalau nggak praktisi nggak bakal paham ilmu ini. Sudah, itu ada 3 ruh. Itu ruh diambil dari dunia. Dari dunia diambil oleh Allah, dari 3 dari dunia. Nah, yang 6 diambil dari akhirat. Yang penghuni akhirat itu orang mukmin, wali Allah, nabi Allah, rasul Allah, ulul azmi, dan malaikat di surga itu. Supaya ruh bisa kembali ke surga, maka ruhani diambil ruhnya bukan dari dunia, tapi dari surga. Supaya kita kembali ke surga. 1 disimpan dalam hati, namanya roh mukmin. 2 disimpan di napas, namanya rohmani, ruhnya para aulia Allah. Disimpan di gerak, namanya idopi, ruhnya para nabi. Disimpan di panca indera, namanya al-qudsi, ruhnya ulul azmi. Disimpan di otak, di akal, ruhnya para malaikat. Disimpan di rasa, ruhnya para rasul. Nah, ini diaktifkan dengan talqin. 1 ditalqin dalam hati, kita jadi orang mukmin, maka diaktifkan ruh mukmin. Orang yang tidak ditalqin, ruh mukminnya tidak hidup. Yang hidup ruh jismaninya. Maka begitu mati, ruhani tersiksa karena tidak bisa pulang, karena tidak kembali kepada mukmin. Talqin kedua ditalqin napasnya. Maka orang yang ditalqin napas gelarnya wali Allah. Jadi seorang syekh mursyid mudah mengangkat wali. Dari orang mukmin ditalqin, masuk ke dalam hatinya, mukmin. Ditalqin napasnya, jadi wali. Ditalqin geraknya, idopi. Mana tandanya? Dikirnya sudah bisa melepas ruhani. Kalau orang sudah idopi, itu kalau duduk dikir, ruhnya lepas. Tapi hidup. Dia tidak melihat dunia. Melihat itu gelarnya nabi. Kata Allah, kamu nabi, tapi bukan nabi. Makanya Abah Awas itu Rasulullah, tapi bukan Rasulullah. Abah Awas ya Abah Awas, nabi ya nabi, tapi Abah Awas ada di lingkungan nabi. Seandainya ada nabi ke-26, Umar bin Khattab, nabi Allah. Kenapa? Karena sudah idopi. Pernah nggak Bapak mimpi dikir hopi? Tidur, mimpi, keluar ruhnya dikir hopi.
tapi sadar. Pernah nggak mimpi sadar? Tidur, tapi sadar. Dan ruhnya berzikir. Itu namanya gelarnya Nabi. Maka nanti di akhirat duduknya bersama Nabi. Ini ilmu. Abah sampai bilang begini, demi Allah, ini ilmu hasil merem. Karena kitabnya tidak ada. Itu Abah itu bersaksi. Mau dikatakan bohong terserah. Di rumah Haji Tatang, Abah sampai berdiri, demi Allah, ini ilmu hasil merem. Bukan hasil sembarangan. Ilmu ruh ini. Saya bisa tahu begini dari mana? Kalau Abah sendiri yang mengajar, memang sudah bagiannya. Sudah tahu sana. Ulul azmi itu semua sudah. Kita kalau diaktifkan ke 6-6-nya, kita akan ketemu dengan diri kita, ketemu dengan para wali, ketemu dengan para nabi, para rasul, ketemu. Kalau kita hanya sampai dalam kolbu saja, kita hanya berkumpul dengan orang mukmin. Kita saja bersama-sama kita, tidak ketemu nabi. Karena makomnya belum sampai. Makanya ditalkin 7 latifah. Yang 6 itu wilayah Sidratul Muntaha. Itu kan 7 lapis langit. Mau ke Sidratul Muntaha itu. Sudah kejauhan lah saya ngomong gitu. Rasanya beres. Itu diambil dari surga. Ruh yang 6 ini tidak bisa melihat Allah, tidak bisa. Maka Allah meniupkan ruh dari dirinya. Kalau tadi dari mana? Dari wakilnya yang 6 tadi. Para mukmin, para wali, para nabi. Paham nggak? Sekarang dari Allah sendiri ditiupkan. Masa Allah nggak pakai mulut? Ini mah biar gampang saja. Namanya sirullah. Rahasia Allah. Di mana manusia hilang dirinya, tidak merasakan apapun, maka dia adalah Tuhan. Pantas kalau Syekh Jenar mengatakan anak al-haq. Syekh Jenar diundang oleh para wali. Syekh Jenar tidak ada, yang ada Allah. Kalau begitu Allah dipanggil, tidak ada Allah, yang ada Syekh Jenar. Kalau gitu dipanggil dua-duanya, tidak bisa menyatu makhluk dengan kholik. Kan bingung itu yang ngundang, kata Sunan Kalijaga, ini apa-apaan ngomong begini. Ini ilmu wali ini. Nah, sirullah itu terhalang 2. 1 sirul insan, 2 sirul asiyah. Apa sirul insan itu? Penghalang supaya kita jauh dari Allah, supaya kita tidak menyatu dengan Allah. Allah kasih jismani. Capek, ngantuk, lapar, haus, lelah, itu namanya jismani. Dikasih sirul asiyah. Gelisah, kesel, tidak enak hati. Kalau kita menghilangkan sifat itu, maka kita, Allah udah berfirman, aku jadikan ruh kamu untuk aku datang ke dunia kepada mereka. Sehingga mereka menatap wajahmu adalah sudah menatap wajahku. Siapa itu? Syekh Mursyid. Jadi Syekh Mursyid itu ruhnya Allah. Lihat tuh, aing sing liar, aing sing jadi musyrik kayak ilmu begini. Lihat tuh. Ya kalau liar apa orang garan heula. Kedahan heula kita. Sing salah. Makanya Syekh Mursyid Allah. Orang lain tidak akan paham pada ribut. Saya senang aja. Belum tentu mereka paham. Belum tahu. Kenapa dilewat orang ini? Kan sudah paham. Itu contoh, bukan mengaku. Makanya wajar kalau omongan saya jadi fitnah di mana-mana karena mereka tidak paham. Sudah. Nah sekarang ruh yang mana yang merusak dunia itu? Yang tadi waktu kesurupan ruhnya kemana? Aduh saya jadi buka kartu lagi nih kayak mulai. Udah anggap saja saya ketemu Syekh Abdul Karim Ibnu Muhammad Al-Jili, pengarang kitab Insan Kamil. Kitab pegangannya para wali Allah. Datangnya di mana? Di Nurul Huda, di Panjing sama Ki Rusdi. Beliau mengajarkan kalau Al-Qudsi lebih dominan daripada jismani, manusia bisa berdiri di atas air dan melipat bumi. Tapi kalau Al-Qudsi dikalahkan oleh jismani, maka manusia gelap. Maka yang ada adalah sifat iblis. Di mana manusia nantinya mati, maka jismani terkurung, ruhani terkurung oleh
jismani, disebutnya barzah, siksa kubur. Jadi yang disiksa kubur siapa? Ruhani, namanya jirim latif. Yang menyiksa namanya jirim jisim. Adanya 3. Nah, ruh-ruh yang tidak dibawa oleh ruhani disempurnakan dengan ismudat keluar di dunia. Itulah yang dimeruksa alam dunia. Paham tidak? Gitu Bapak. Ini belum tuntas, 3 jam saya bahas begini. Bukan hafalan dah, pengalaman itu. Mana ngomongnya juga kok pakai koma. Kalau ingin tuntas ilmu ini, saya tongkrongkan insinyur 2 puyeng, dia puyeng kayak kalau sudah jam 2 malam kepala saya mumet, kepala mending pulang aja, pulang daripada puyeng. Apalagi cerita tentang Allah. Ini baru cerita malaikat, mau cerita ruh, berat. 3 jam ini sampai asar, saya nggak manakiban lagi ntar kubur-kubur. Abah sampai ngangkat tangan demi Allah. Itulah makanya saya nggak ditampilkan. Kata Abah, kalau ditampilkan porno ngebuka rahasia. Rahasia siapa? Abah harus dibongkar. Kalau ujungnya sama Bapak, aduh, saya mau ngomong musyrik nggak saya? Ngomong musyrik diizinkan nggak? Saya ngomong musyrik diizinkan nggak? Tapi jangan difitnah. Padahal kasih asik aja kan. Ini anaknya masih kecil nih, bahaya nih. Barang. Aduh, ya. Subhanallah. Subhanallah. Tuh, kalau saya ajarkan tuh, Syekh Abdul Qadir mengatakan, aku melihat Tuhanku dengan mata telanjang. Ya Aisyah, aku melihat Allah dengan mata batinku. Tapi begitu Rasul datang ke Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, dengarkan olehmu, aku melihat Allah melihat dengan seperti ini. Seperti aku melihat engkau ya Abu Bakar. Abu Bakar menundukkan kepalanya. Kenapa? Paham. Tapi kalau ini dijelaskan ke Aisyah, biarpun dia orang jenius, kata Rasul, Aisyah belum sampai pemahaman seperti Abu Bakar. Aduh, adalah. Makanya Abah wanti-wanti bilang, Abah mau disebut apa aja silahkan, mulut-mulutnya dia. Hanya satu Abah yang nggak mau disebut, Abah disebut Allah. Gitu. Gitu ya. Yang ningali Allah tuh. Yang ningali Allah. Yang ningali Allah tuh tadi. Waduh, astagfirullah. Kenapa Abah ngomong ke setan begitu? Yang diajak ngomong paham. Tidak akan ngomong ke yang lain, apalagi Pak, udah nonton Allah gitu. Nggak mungkin bahasa begitu. Karena saya bisa menerjemahkan, memahaminya. Makanya bahasa-bahasa Abah yang begini gitu. Kesurupan hanya di depresi saja, nggak ada gini. Ya itu untuk siapa dulu? Begitu anak kajengan ai kesurupan, aku kemana? Mau taukin apa? Tong ama, tuh uruskan kesurupan. Ya sudah apa? Situ. Beres beres. Dia apain? Saya bikin tidur. Siapa aja bikin tidur. Yamannya hombo ilahu. Kata Teh Witin, bisa bikin tidur orang? Iya. Minta dong aku. Nih amalannya. Dari siapa? Dari Abah Sepuh. Abah Sepuh bisa diserang Belanda 40, ditiup doang. Yamannya hombo ilahu. Tidur Belanda semua, ambil senjatanya. Begitu melek, udah nggak senjata ya kabur, senjatanya diambil. Ada orang kesurupan, saya tiup aja suruh siram. Yang dia tidur, jinnya pergi, udah selesai. Bangun semua. Itu Bapak. Kata dia, lagi riwah di akhirat, gimana mengogoda orang? Ya karena nggak paham. Logika bermain. Tapi begitu dijelaskan dengan real, saya nanya, Bapak pernah nggak ngelihat orang tabrakan motor, orangnya mati, darahnya berkucur di aspal? Iya. Ada ngelihat? Belum langsung sih. Tapi ada kabar lah. Iya. Pasti ada. Tanjakan emen lah. Jadi situ. Ya, itu. Darah kenapa warnanya merah? Ya kalau sederhananya emang dari awalnya sudah. Itu jawaban begitu gitu. Tapi begitu Bapak. Ya. Kenapa orang mati darahnya tidak keluar tapi jadi pucat? Tuh kan. Makanya kalau saya dulu diajarkan oleh guru itu praktek langsung. Ada darah, begitu dilihat, subhanallah, itu ruh gentayangan di situ. Makanya tempat yang bekas kecelakaan pasti nyari korban lagi. Apa itu? Ruh api yang tidak dibawa ismudat, tidak kembali ke akhirat.
Di mana? Di darah. Merah darah itu dari ruh api. Api itu dari ruhnya, makanya hidup. Api itu panasnya jadi iblis. Cahayanya jadi malaikat. Apinya di mana? Di manusia. Begitu manusia marah, iblis masuk. Di mana manusia ngasih nasihat ke orang, malaikat yang masuk. Makanya kata Abah Kiai Ali, di kepalanya itu malaikat rebutan, pengen diceritakan ilmu. Tidak akan habis Kiai Ali kalau didengarkan. Kiai Ali yang mendengarkan juga tidak berhenti-berhenti, kepalanya gini. Saya ngomong gak bakal berhenti-berhenti sampai kapan? Kenapa? Karena malaikat diciptakan dari ruh manusia. Iblis juga dari ruh jismani. Ruh jismani itu jadi iblis, Bapak. Jadi jin kafir. Kalau Bapak marah, itu teh kemasukan jin kafir. Kenapa jin kafir masuk? Karena jin kafir ciptaan dari ruh jismani. Paham nggak? Begitu darah dikucurkan, disitulah ada ruh jismani. Karena tidak dizikirkan, dia melayang kemana-mana. Tidak ada wadahnya. Itulah ruh yang menyiksa ruhani sehingga tertahan. Tertahan itu namanya barca, karantina gitu. Paham tidak? Nah, jadi yang masuk ke air yang itu ruh jismani. Kalau tidak ditenangkan dengan dzikir hobi, merusak. Makanya orang yang kesurupan ditalkin sembuh. Karena ruh jismaninya berarti begitu, Bapak. Itu. Ya kalau saya di Putu Arifin karena tempatnya luas bisa langsung eksperimen. Contoh gini, salah satu namanya orang Sungkul sini. Saya panggil buta hijau. Kan ikut manakiban juga. Sini kamu masuk ke badan dia, langsung berdiri. Ngamuk. Apa aja ditendang. Tutup lagi, pergi lagi. Aduh, capek saya tadi. Saya jadi apa tadi? Nggak tahu, orang nggak sadar. Ruhaninya ditutup, ruh jismaninya dihidupkan, dipanggil itu buta hijau, masuk, blek, jadi. Mau eksperimen begitu, mau diacak-acak rumah Habibur kan? Udah selesai lah itu. Omongan saya tidak hanya basa-basi, bisa bukti, cuma di sini ya nggak pantas, waktunya juga nggak cukup. Gitu. Nah, ini kan praktisi teman yang ikut itu udah suka jadi media. Itu permainan yang begitu itu. Bukan asli. Jangan percaya kalau ada dukun main-main begitu. Itu mah gini tonjokan emen begini. Itu yang mainnya dia sendiri, dalangnya dia. Sudahlah, paham. Gitu Bapak. Jadi kata Bapak, tadi waktu kesurupan ruhnya kemana? Ruh jismaninya itu menyatu dengan ciptaannya. Namanya iblis, namanya jin. Ruhaninya tidak bisa memberi cahaya kepada ruh jismani karena tidak kontak dengan Nur Muhammad. Yang pertama dicipta nur. Apa arti nur itu? Dari ketiadaan menjadi ada. Nur itu disatukan dengan ruh. Ruh disatukan dengan akal. Akal disatukan dengan nafsu. Nafsu itu ruh jismani. Akal itu malaikat. Ruh itu hidup. Nur itu Allah. Sebutan Allah itulah namanya Nur Muhammad. Disatukan dengan ruh. Di mana ruh menyebut nama Allah, maka ruh jismani menjadi tenang. Namanya nafsul mutmain. Nah, begitu. Paham ya? Jadi kalau saya ngobatin orang kesurupan, gimana caranya? Ruhaninya dihidupkan. Di mana ruhani lebih dominan daripada ruh jismani, yang kesurupan sembuh. Gitu. Udah liar lah, udah gitu. Udah lah. Liar tuh. Alhamdulillah kalau enggak ya. Apa? Rame lah cerita bisa jam setengah dulu yang ngomong ya. Sampai tidak? Tidak capek karena ceritamu. Coba cerita pikir. Amin ya rabbal alamin. Waktunya makan. Ustaz Wahyu udah ngelirik-lirik aja. Udah keburu. Udah. Ustaz Wahyu bisa ngingetin biasanya. Ini enggak nih, diem aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala
تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما